Ketuhanan itu berbicara tentang pengejawantahan daripada Bapa di surga yang ingin menjadi raja memerintah di muka bumi. Bapa di surga itu dikatakan di dalam Alkitab, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang kau mau dirikan untuk dia? Makanya Bapa di surga itu besar, tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Nah, dia mengejawantahkan keberadaannya, mengejawantahkan dirinya dengan perantaraan Sang Firman yang menjadi manusia, betul-betul manusia, bukan gak manusia. Kalau kau menolak kemanusiaan Yesus, artinya kau itu udah sinting. Sungguh-sungguh menjadi manusia, betul-betul manusia betulan, bukan manusia jadi-jadian. Sungguh 100% manusia. Begitu. Dan manusia Yesus, Sang Mesias itu menjalankan peran daripada Bapa di sorga. Menjadi raja di tengah-tengah bumi. Makanya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi melihat Yesus itu yang melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus adalah Bapa di sorga. Bukan berarti seperti itu. Begitu ya. Makanya kita harus kembali kepada Alkitab kita. Jangan kalau dibilang Yesus hamba Tuhan, oh berarti saksi Yehova. Buka lagi Alkitab muka. Ya, begitu ya. Aduh, heran Pak. Saya heran ya dengan orang-orang yang malah menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Itu sudah sering saya katakan loh. Orang-orang Islam itu sering mereka itu setengah mati. Setengah mati mereka bilang, Yesus itu hamba Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan. Yang Kristen bilang, bukan. Jadi dua-duanya ini, maksudnya Kristen awam ya. Dua-duanya ini koplak. Kenapa saya katakan koplak? Islam berkata bahwa Yesus adalah hamba Tuhan dengan maksud membuktikan Islam itu benar. Padahal dengan membuktikan itu tidak membuktikan Islam itu benar. Kristen yang awam menyangkal itu takut nanti Islam benar. Padahal itu tidak membuktikan bahwa Islam itu benar. Karena Yesus bukan menghamba kepada Allah, Tuhannya orang Islam. Yesus tidak pernah menghamba kepada Allah. Yesus menghamba kepada Bapa di surga. Dan oleh karena dia melakukan kebenaran tersebut sampai pada matinya, sampai pada wafatnya, maka Bapa di surga memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, apa kata Tuhan Yesus? Segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Begitu. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Jangan ngikutin orang yang di kuburan. Masih aja dia nanya lagi, masa Tuhan punya Tuhan? Ya udahlah, saya ganti aja dah. Saya ganti begini dah, karena otak kalian itu udah tumpul. Gini aja dah. Kalau Tuhan punya Tuhan gimana? Karena kalau pakai istilah, makanya sering saya bilang, kata Tuhan ini teman-teman, ini sering mencelakakan. Di bahasa Jawa tidak mengenal kata Tuhan. Orang Jawa, bahasa Jawa asli, itu nggak ada Tuhan. Yang ada Gusti. Gusti, memiliki Gusti itu nggak aneh bagi bahasa Jawa, itu nggak aneh. Atau Tuan punya Tuan itu tidak aneh. Atau Rob punya Rob itu nggak aneh. Kurios punya kurios itu bukan sesuatu yang aneh.
atau Lord, punya Lord, itu bukan sesuatu yang aneh. Begitu. Jadi sebenarnya ada di permasalahan bahasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya sering saya bilang, apa sih definisi punya Tuhan? Ngerti nggak definisi punya Tuhan itu apa? Karena banyak loh orang nggak ngerti. Tuhan, punya Tuhan itu apa? Ini udah berkali-kali sampai bosen orang nonton. Coba ateis. Dia tidak percaya dengan pencipta langit dan bumi. Tapi menurut Alkitab, orang ateis itu punya Tuhan. Menurut Al-Quran, orang ateis punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhannya adalah hawa nafsu mereka sendiri. Perut mereka sendiri. Keinginan mereka sendiri Tuhannya. Jadi definisi punya Tuhan itu adalah punya Tuhan. Punya sesuatu yang kepadanya Anda itu menghambakan diri. Yang mengikuti, Anda ngikutin dia. Begitu. Ya. Tapi ya kita harus pelan-pelan teman-teman. Karena lebih banyak orang awam ketimbang orang-orang yang belajar. Begitu. Jadi memang harus pelan-pelan. Kita mengajarkannya itu pelan dan pelan. Jadi saya itu berpikir begini. Banyak orang Kristen yang awam ya. Menganggap bahwa jika Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga, maka Tuhan Yesus itu adalah seorang yang hina, yang nggak usah diikuti. Makanya seandainya mereka ini hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, waktu Tuhan, makanya seperti Malikil, banyak tritunggal sebenarnya wanes. Kalian jangan salah, banyak orang mengakunya Tritunggal, harga mati. Pokoknya Tritunggal. Tapi wanes. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Enggak mengakui itu. Tapi Tritunggal dia di mulutnya. Congornya bilang begitu. Begini. Kalau mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata begini. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka orang-orang ini akan berkata begini. Apa? Yesus? Kamu utusan? Ya, aku diutus oleh Bapa di surga. Kamu utusan? Kamu hanya seorang utusan. Saya mau pergi dulu. Dadah. Dadah Yesus, kamu utusan saja kok. Nggak usah. Saya nggak mau ikutin kamu. Itulah yang terjadi jika engkau hidup sejaman dengan Yesus. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui kehambaan Yesus kepada Bapa di sorga, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus diutus Bapa di sorga, kalau mereka hidup sejaman dengan Yesus, ketika Yesus berkata, aku diutus kepada yang hilang dari domba-domba yang hilang dari umat Israel, maka mereka akan berkata, apa Yesus? Kau hanya utusan? Aku tidak mau lagi mengikutimu. Untuk apa? Kau hanya utusan saja. Itulah paham-paham orang-orang yang ngaku Tritunggal tapi honest. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah teman-teman, bacalah Alkitab kita secara keseluruhan. Ya. Jadi Alkitab itu adalah suatu keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu yang harus kita sampaikan secara utuh. Jangan separuh-separuh. Bapa di sorga yang adalah Gusti, yang adalah Tuan, mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, semua manusia harus menerima Yesus, harus menjadikan Yesus sebagai tuannya pula. Sebagai Tuhannya pula. Apa maksudnya jadi tuan atau jadi Tuhan? Memerintah. Itu maksudnya. Yesus itu memerintah.
Dan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga harus jadi tuanmu. Maksudnya apa? Roh Kudus itu harus memerintah. Itu maksudnya. Bukan Tuhan itu maksudnya jenis partikel tertentu. Begitu loh. Ya, kalian sudah sampai bosan itu. Cuman banyak orang-orang yang IQ-nya itu jongkok. Yang harus kita dengarkan 100 kali. Kita jelaskan 100 kali. Ya, seperti itu. Sudah Idis ganti topik katanya. Tapi teman-teman, tahu nggak kalian? Itu lagi yang nanti yang ditanya. Setiap datang mereka yang ditanya itu lagi dan itu lagi. Apakah Yesus Tuhan? Apakah dia punya? Itu lagi. Coba, siapa yang bantu saya untuk menjelaskan itu? Kalau saya terus, ya saya terus nanti ke situ-situ lagi. Balik lagi ke situ. Makanya kalianlah yang membantu saya untuk menjelaskan itu. Begitu loh ya. Saya akan putarkan dulu kepada kalian ya. Jadi banyak orang, saya kasih tahu, ada seseorang namanya itu Deki Gadas. Dia seorang doktor. Dia itu yang didik para pendeta-pendeta itu. Ya. Jadi biar kalian dengarkan dulu ini. Cuman sayang ya, kalau saya yang mengeluarkan statement, ya harus digoreng. Karena apa? Karena biar dapat viewers. Biar dapat viewers. Ya, saya balikan dulu kameranya. Karena kalau bukan saya yang menggoreng, nanti tidak dapat viewers. Kalau Deki Gadas kan tidak punya viewers. Tetapi dia itu adalah seorang master, doktor teologi. Nah, biar kalian dengarkan dulu ya. Saya putarkan dulu. Semoga ini suaranya kedengeran. Ini adalah muridnya. Pak Deki pernah jelaskan dalam satu mata kuliah kami waktu di Pasca Sarjana. Bayangkan saja, dia berkata bahwa penyalipan adalah karya iblis, rencana iblis. Dan kemudian yang lebih parah adalah dia berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Nah itu sebabnya saya sendiri mengkategorikan Edis Sidabutar sebagai seorang yang berada di luar kekristenan. Dia bukan Kristen. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Memang betul. Betul. Saya stop dulu ya. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul. Dan itu bisa dibuktikan dari perjanjian baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Baik, saya jelaskan kepada Anda. Ini namanya Bapak Deki Gadas. Ini bapaknya para Tritunggal Indonesia ini. Ya, bapaknya para Tritunggal Indonesia. Jadi kalau Anda mau belajar Tritunggal sama ini ngomongnya nih di depan sekolah teologi nih. Sekolah Teologi Huperetes. Kalau dia ngomong Yesus punya Tuhan, oh nggak apa-apa, kan nggak ada viewersnya. Nanti diambil pun nggak ada koin. Nah ini muridnya. Nih. Ini muridnya. Pak Deki pernah jelaskan dalam satu mata kuliah kami waktu di Pasca Sarjana. Bayangkan saja, dia berkata bahwa penyalipan adalah karya
kemudian yang lebih parah adalah dia berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Nah, itu sebabnya saya sendiri mengkategorikan Edi Sidabutar sebagai seorang yang berada di luar kekristenan. Dia bukan Kristen. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Memang betul. Memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul. Dan itu bisa dibuktikan dari Perjanjian Baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total. Muridnya berkata, ya kan tadi kan muridnya itu yang tadi itu, yang pertama tadi itu, entah saya siapa namanya itu, ya kan? Muridnya berkata, oh, dia sesat, Edi sesat. Ternyata gurunya yang ngomong begitu. Emang kadang-kadang orang-orang ini aduh ada-ada aja. Tapi saya kasih tahu teman-teman, ini saya kasih tahu apa yang terjadi pada media sosial. Gini, kalau Anda bikin akun, misalnya Anda bikin Facebook, Anda bikin TikTok, Anda bikin Instagram, coba lawan orang-orang yang udah punya nama. Bikin akun, jelek-jelek ke Hotman Paris, coba. Cepat Anda nanti dapat viewers. Wah. Intriknya di situ. Itu intriknya itu di situ. Trik supaya akun Anda itu cepat besar, banyak yang nonton, coba kamu jadi opositnya, jadi pelawannya orang-orang yang sudah punya followers. Itu caranya. Muslim-muslim, kalian baru bikin akun apa namanya? Akun TikTok. Lawan Juma. Cepat nanti Anda followers. Di situ intriknya. Dan ketika nanti kamu melawan Zuma, ketika kamu nanti mendebat Zuma, padahal kamu Islam, wah nanti kamu dapat banyak koin. Lawanlah saudaramu seiman demi koin. Mantap itu, mantap. Iya. Jadi ada juga seperti itu, enggak, saya kan sudah bilang tadi, itu bukan hanya terjadi di Islam, Kristen, terjadi di mana-mana. Begitu loh. Makanya hati-hati dengan istilah teman makan teman. Itu teman makan teman itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Makanya saya di awal-awal tadi sudah bilang, bagaimana sih cara tahu dia itu teman sejati atau bukan? Caranya adalah ketika kamu pindah situasi. Kalau kamu sama dengan dia, sepenasib sepenanggungan dengan dia, kamu nanti jadi teman. Main bareng, makan bareng, jalan bareng, kemana-mana bareng. Giliran Anda jatuh miskin, siapa ya? Atau kalau Anda jadi kaya, misalnya teman sekantor Anda, senasib sepenanggungan. Iya, jalan bareng, betul-betul teman. Tapi nanti ketika Anda dapat posisi jabatan, Anda naik gaji, Anda naik posisi, Anda lebih terkenal, di situ mulai kelihatan aslinya. Dia itu begini. Dia itu begitu. Makanya saya pernah bilang, ada satu pepatah kuno, Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hati-hati. Ya, teman yang dahulu itu teman, besok dia akan menjadi orang yang mengkhianatimu demi
Wah, paus terbang coy. Paus terbang coy. Paus coy. Gosipin lagi dia lagi coy. Ya itu ada, selalu ada. Jadi kalian para penonton-penonton yang sudah saya ajarkan, ya sudah di sini kita belajar bareng-bareng Alkitab dan betul-betul kita sampaikan Alkitab secara keseluruhan. Kalianlah yang bertugas untuk menyadarkan orang-orang yang menolak bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan maksudnya hamba daripada Bapa di surga. Itu tugas kalian. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, sehubungan ini sudah jam 10:30. Gimana teman-teman? Apakah kita lanjutkan atau bagaimana? Karena saya udah berapa jam ini teman-teman? 2,5 jam. Rehat dulu kita atau lanjut lagi? Rehat dulu ya. Rehat. Oke, baiklah. Kita rehat dulu teman-teman. Ini kacamata di sini tuh sakit banget. Ini baru saya ini kacamatanya ternyata di sini.